Baik, ada yang tahu kira-kira apa judul kajian kita hari ini? Mahalnya kebutuhan pokok. Sekarang saya mau bertanya, kira-kira siapa yang merasakan di sini semakin hari, terutama belum lama ini ya karena BBM naik, merasakan harga kebutuhan pokok itu naik. Siapa yang merasakan itu, teman-teman? Tolong acungkan tangan. Semua. Terutama apa yang teman-teman rasakan? Bensin, BBM ya. Biasanya kalau teman-teman naik motor full itu berapa? 30.000. Sekarang berapa? Hampir 50. Masya Allah. Kita kalau dengar ya BBM naik, saya tanya jujur teman-teman, apa yang terucap pertama kali dari mulut kita? Ada pengumuman nih, BBM naik. Apa kira-kira? Apa yang terucap dari mulut kita masing-masing? Coba saya pengen tanya ibu yang pakai kacamata. Masya Allah, cukupkanlah ya Allah. Sekarang saya cek mbak. Nah, mbak yang pakai baju oranye. Ya, kemarin waktu dengar BBM naik tuh, apa yang pertama kali terucap? Astagfirullah gitu ya. Ya enggak apa-apa. Jujur ya, ini jujur ya. Mbak yang pakai kudung hijau, yang belakang, ibu apa mbak itu? Mbak. Apa mbak? Astagfirullah, idem. Yang enggak idem siapa yang enggak idem? Ibu yang pakai kerudung pin mungkin. Apa yang terucap? Ya. Oh Masya Allah gitu ya. Semana ini ibunya? Ibunya belakang. Masya Allah, kok ya iso mahal banget gitu ya bu ya. Jujur, saya lupa bawa hadiah. Lek bawa hadiah tak kasih hadiah karena jujur. Ya, Masya Allah. Baik ibu, monggo. Oh biasanya isi 20 full. Saya ki 32 gitu ya. Naiknya 12.000. Itu membuat ibu semakin bersyukur atau semakin gimana bu? Oh iya, Masya Allah. Ya 12.000 ya iso bu beli tempe tahu gitu ya bu ya. Nah sekarang nanti kita akan belajar. Kira-kira kalau kita sambat, kalau kita mengeluh ya, apakah BBM kata Pak Jokowi sekarang karena rakyat banyak mengeluh gitu ya, saya turunkan kembali BBM gitu nggak kira-kira? Enggak ya, tetap naik ya naik. Nah baik, sekarang kita yuk belajar bagaimana menyikapi ketika bahan bakar minyak ya BBM itu naik, dan itu biasanya diikuti dengan mahalnya bahan pokok ya. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, dulu sebelum zamannya kita, dulu pada waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin di kota Madinah, terjadilah sebuah peristiwa hampir sama peristiwanya seperti yang kita alami sekarang. Mahalnya bahan-bahan pokok. Cuman bedanya karena dulu tidak menggunakan BBM, jadi tidak ada kenaikan BBM. Dulu pakainya apa ibu-ibu? Dulu pakainya unta, kuda, ya kan? Jadi nggak pernah ada kenaikan BBM. Tapi pernah waktu zamannya Rasulullah SAW, bahan-bahan pokok baik itu gandum maupun yang lainnya naik tinggi. Salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang mereka katakan? Masya Allah, kata mereka, ya Rasulullah, ghalas si'ar. Ya Rasulullah, lihat di pasar itu bahan makanan jadi mahal. Mungkin kalau orang Indonesia tempe yang tadinya 5.000 jadi 7.000 misal ya. Apa bu? Tahu misalnya yang tadinya 3.000 jadi 4.000. Kalau di kota Madinah mungkin yang lebih terasa gandum. Gandum karena bahan pokok makanan bagi mereka yang awalnya berapa dinar, karena dulu pada zaman Rasulullah SAW itu hanya ada dua mata uang, dirham dan dinar. Nopo artinya pun dinar bu? Mata uang yang terbuat dari emas, itu dinar. Kalau dirham itu mata uang yang terbuat dari perak. Dan sejatinya ketika mata uang itu adalah dinar dan dirham, ini akan membantu tidak terjadinya inflasi karena ada real bentuknya, barangnya ada, dinar sekian, dirham sekian. Kalau sekarang kita mata uangnya apa bu? Bentuk realnya kertas ya, Masya Allah. Dan kertas walaupun punya nilai tapi itu bisa dipermainkan, beda dengan dinar dan dirham. Nah dulu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ghalas si'ar fasa'ir lana. Ya Rasulullah, harga-harga di pasar pada naik, tolong tetapkan harga kepada kita dan para pedagang di pasar. Kira-kira bu, dulu kan Rasulullah presidennya, pemimpinnya. Ketika para sahabat bertanya demikian, apa kata Rasulullah SAW? Innallaha, ditulis,
Ini kaidah, karena yang namanya kenaikan BBM, kenaikan harga pangan itu mesti ada, ya kan? Maka ini jawaban kita yang bisa kita tulis dan menenangkan diri kita. Innallaha, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala al-musa'irul qabid al-basit ar-razzaq. Sesungguhnya Allah zat yang menaikkan dan menurunkan harga. Al-qabid, Allah yang menaikkan dan menurunkan harga. Harga BBM naik, kalau Allah belum mengizinkan naik tidak akan naik, Bu. Percayalah. Harga bahan pangan tidak akan turun kalau Allah tidak mengizinkan turun. Maka yang menaikkan dan menurunkan harga itu sejatinya siapa? Allah, ya kan? Dan juga al-basit. Allah, basit itu artinya zat yang membatasi dan melapangkan rizki seseorang. Allah, zat yang membatasi dan melapangkan rizki seseorang. Subhanallah. Dan kita tahu teman-teman bahwa ada orang-orang hamba Allah yang Allah luaskan rizkinya. Ada pula yang Allah sempitkan rizkinya. Karena sejatinya Allah itu Ar-Razzaq. Apa itu Ar-Razzaq? Zat yang maha memberikan rizki kepada hambanya. Subhanallah. Ini adalah jawaban yang menenangkan. Jadi Rasulullah mengatakan, sesungguhnya wahai sahabatku, Allah lah yang menaikkan dan menurunkan harga. Allah jua yang melapangkan serta menyempitkan rizki seseorang. Dan Allah juga yang maha memberikan rizki kepada hambanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa inni la arju an alqallah wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimadlimatin fi damin wala malin. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku itu pengen ketika saya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada satupun dari kalian wahai para sahabat yang terdolimi. Kalau kita sebagai hamba Allah punya mindset, ya Allah, harga BBM naik dan Engkau yang menaikkan harga BBM itu, dan Engkau pula yang memberikan rizki kepada hamba, Engkau yang mencukupkan hamba, maka kira-kira lebih tenang apa mboten, Bu? Tenang hatinya. Tapi kalau kita sambat, tahu sambat ya Bu ya, mengeluh, opo-opo koyo naik, BBM naik, nopo naik, iki kepiye to negeri misalnya ya. Terus ibu bicara sama temennya pas ketemu sama yang suka ngompor-ngomporin, jadi nggak Bu? Temennya bilang apa? Iyo gitu ya. Lagi kepiye to negeri gitu. Masa BBM aja nggak bisa diurus gini. Wah, itu subhanallah. Kira-kira Bu, hati kita tenang nopo malah jadi kemerungsung? Kemerungsung, nggak tenang. Harga BBM pun tetap naik, tidak turun. Maka dari itu, kata Rasulullah SAW, yang pertama kali kita harus ketahui dan yakini bahwa Allah yang maha memberikan rizki, Allah yang melapangkan dan menyempitkan rizki, dan Allah juga yang menurunkan dan menaikkan sebuah harga. Masya Allah. Bisa insya Allah dipahami nggih ibu-ibu? Alhamdulillah. Nah, kemudian yang perlu kita periksa juga, yang perlu kita ketahui ibu-ibu, bahwa tidaklah Allah berikan seorang pemimpin dalam sebuah negeri kecuali itu adalah cerminan dari rakyatnya. Itu yang perlu kita ketahui. Sehingga tidak ada manfaatnya ketika kita senantiasa menyalahkan pemimpin. Karena itu adalah cerminan dari diri kita masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan seorang pemimpin yang adil dalam sebuah negeri kecuali rakyatnya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidaklah Allah memberikan pemimpin yang zalim dalam sebuah negeri kecuali karena rakyatnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masya Allah. Di subhanallah teman-teman, ternyata ya Masya Allah, ini merupakan evaluasi untuk diri kita masing-masing. Kalau kita minta kepada orang lain berubah, belum tentu dia mau berubah. Bagaimana caranya? Caranya kita mulai dari dalam diri kita masing-masing. Baik, yang pertama yang perlu kita ketahui, di antara solusi yang diberikan di dalam Islam agar hati kita menjadi lebih tenang ketika kenaikan harga-harga pokok atau harga BBM, yang pertama
membiasakan diri kita, ini PR untuk kita semuanya, senantiasa bertakwa dan menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah Bu, tolong dibuka yang ada mushaf, dibuka surah Al-A'raf ayat 96. Ini nanti janjinya Allah. Ya, dibuka. Saya bacakan ya, atau kita baca bareng-bareng yuk. Kita baca bareng-bareng. Ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Lihat Bu, ini janjinya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk negeri dia amanu. Syarat yang pertama, penduduk negeri tersebut harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, wattaqau. Wattaqau itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau penduduk negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu arti takwa itu apa, teman-teman? Pernah kita belajar kan ya? Apa arti takwa? Coba dibuka lagi. Dibuka catatannya. Apa arti takwa? Baik, terima kasih. Itu arti takwa definisi secara minimalis. Ya, ada lagi yang lebih luas. Apa arti takwa? Mbak-mbak nih kayaknya pernah belajar. Yo, apa arti takwa? Nggih. Kemudian Bu, lanjut. Sami mawon Bu. Berarti sami dengan yang depan nggih. Ada lagi? Baik. Saya ini kan ya, share ya, ditulis ibu-ibu ya. Arti takwa sebagaimana definisi Thalaq bin Hubaib. Ya, mohon untuk ditulis. Thalaq bin Hubaib mengatakan takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, dengan ilmu. Jadi takwa itu mengerjakan perintah Allah, salat, puasa, zakat. Kita harus tahu ilmunya, di mana Allah memerintahkan kita. Maka dari itu kita penting untuk mentadabburi Al-Qur'an. Kemudian poin yang ketiga dari takwa, tadi poin yang pertama mengerjakan perintah Allah, poin yang kedua ala nurin minallah, dengan ilmu. Poin yang ketiga tarju sawaballah, menginginkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Kira-kira di antara yang ada di sisi Allah niku napa Bu? Surga. Jadi orang bertakwa, orang taat kepada Allah itu pengen surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengurangi keikhlasan kita. Subhanallah, dulu ada ibu-ibu sampun sepuh nggih, sudah sepuh, bertanya ke saya, Ustazah, kalau kita tuh sholat terus kita minta surganya Allah, itu kira-kira mengurangi keikhlasan boten? Saya katakan boten, karena yang kita harapkan adalah surganya Allah. Ya. Kemudian yang keempat, takwa itu, poin yang keempat adalah wa antatruka ma'siyatallah. Dia meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia tidak pacaran, misalnya dia tidak mendolimi tetangganya, misalnya dia tidak meninggalkan salat, ya karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah, meninggalkan larangan Allah dengan ilmu. Dia tahu, oh namanya menanggalkan jilbab itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh namanya riba itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dia ketahui dengan ilmu. Dan poin yang terakhir, yang keenam, takhafu adaballah, karena dia takut dengan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 6 poin yang mesti kita ketahui dari definisi takwa. Dan subhanallah, kalau kita lihat umamis sabiqah, umat-umat yang lalu Bu, tidaklah mereka bermaksiat kepada Allah, tidaklah mereka tidak mentaati pemimpinnya atau utusan Allah, pasti mereka kena azab. Contohnya misalnya siapa Bu? Kaum-kaum yang dulu
Misalnya apa? Kaumnya Nabi Nuh, misalnya ya. Apa dosanya mereka? Mengejek Nabi Nuh, tidak taat kepada Nabi Nuh. Allah adab dengan apa? Dengan banjir. Kaumnya Nabi Lut, apa dosanya mereka? Menyukai sesama jenis. Laki-laki suka sama laki-laki. Kemudian Allah timpakan adab apa, Bu? Allah angkat dulu kotanya mereka. Diangkat beserta penduduk yang ada di negerinya, kaum Nabi Lut. Setelah itu Allah jungkir balikkan lagi ke bawah. Kira-kira mengerikan enggak, Bu? Kalau terjadi zaman sekarang, ada sebuah kampung diangkat ke langit kemudian dijatuhkan lagi dari atas. Ngeri kali, mungkin itu menjadi berita yang terfavorit gitu ya kalau ada zaman sekarang. Jadi subhanallah, arti takwa adalah tadi berapa poin yang ibu-ibu tulis? 6. Yang pertama apa? Terus dengan ilmu. Terus poin yang keempat, terus dengan ilmu, takut akan adab Allah. Masya Allah, terima kasih. Nah, kalau satu penduduk di sebuah negeri dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan Allah berikan? La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah akan berikan keberkahan yang Allah berikan untuk penduduk negeri tersebut. Subhanallah, subhanallah. Bu, saya mau tanya ya, menurut ibu-ibu, Indonesia yang tercinta, kita lah di Yogyakarta. Kalau kita lihat sumber daya alamnya, itu kira-kira indahan mana sumber daya alam yang ada di Indonesia, yang ada di Yogyakarta atau Mekah? Mana yang kalau ibu lihat dari, pernah nggak lihat di TV gitu, bagaimana kondisi kota Mekah? Sering. Kira-kira apa yang terjadi di kota Mekah, Bu? Apakah hijau? Indahan mana sama Indonesia? Indahan Indonesia. Di sana tuh banyaknya gunung-gunung berbatu. Sampai mereka tuh nggak ada jalan, gunungnya itu dibuat terowongan-terowongan. Ya, Indonesia yang tercinta, di sini kita masih banyak hijauan. Air melimpah, ya kan? Tapi subhanallah, Bu, kalau kita pikir ya, subhanallah, kenapa di sana itu Allah datangkan, masya Allah, orang-orang untuk ke sana sehingga para penduduk sana bisa membuat hotel, bisa membuat tempat penginapan, kemudian restoran, dan Allah makmurkan penduduk sana. Di antara penyebabnya apa? Pertama, keberkahan sebuah tempat. Yang kedua, betul. Yang kedua diantaranya adalah ketakwaan masyarakatnya. Subhanallah. Subhanallah, Bu. Kalau ibu-ibu pernah umroh Ramadan, ya semoga Allah mudahkan nanti ya ibu-ibu ya. Amin. Tepatnya tanggal 27 Ramadan. Itu biasanya Masjidil Haram full. Bahkan sebelum asar, sekitar duhur ya, sekitar jam 2 gitu, pintu yang mengarah ke Masjidil Haram ditutup. Kenapa? Karena semua hampir penduduk sana berlomba-lomba mencari Lailatul Qadar dan mereka berangkat lebih awal ke Masjidil Haram. Masya Allah, tanggal 27 Ramadan. Kalau di kita nih, Bu, tanggal 27 Ramadan yang rame, jujur ya, Bu, masjid nopo mall? Yakin? Kenapa kok yang rame malah mall? Beli baju baru banyak diskonan, ya. Beli satu free satu, gitu ya. Buy one get one. Wah, rame banget ini ibu-ibu. Sampai kadang nggak kelihatan kasirnya, saking ramenya. Nah, subhanallah, mereka itu berlomba-lomba mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Allah berikan dunia kepada mereka. Subhanallah. Allah datangkan orang-orang dari berbagai penjuru dunia ke sana. Dan mereka rata-rata, masya Allah, tidak ada lagi yang namanya pengangguran. Semua dapat kerjaan. Subhanallah. Maka ini yang harus kita tanamkan. Selagi penduduk negeri tersebut bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan dalam kondisi ekonomi terhadap penduduk negeri tersebut. Subhanallah. Contohnya apa? Makkatul Mukarramah. Ya, masya Allah. Jadi di Makkah itu, subhanallah, para penduduknya bertakwa kepada Allah. Mereka berlomba-lomba berfastabiqul khairat dalam kebaikan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan rizki yang berlimpah. Masya Allah, Bu, di sana itu, ya ini mudah-mudahan nularin kita orang Indonesia ya. Di antara hobinya mereka, itu mereka bertakwa kepada Allah itu seringkali mereka bersedekah. Caranya bagaimana? Subhanallah, saya pernah berjumpa dengan seseorang, waktu itu tahun kami di Yaman berangkat 2008 lah ya. Jadi posisinya waktu itu saya sedang berjalan sama suami, terus ada orang sana, ya orang Mekah, entah orang Mekah ataupun orang luar Mekah, dia dari mobil tuh ada tukang buah yang bawa itu loh, Bu, bawa dorongan buah, gerobak buah. Terus dia dari dalam mobil tuh bilang ke tukang buah, sini. Berapa semua harga buah yang kamu jual satu gerobak?
sekian. Saya waktu itu ini kenapa, terus dia bayar gitu. Setelah itu tukang buahnya amanah. Balik lagi ke gerobak, dia bilang sabil, 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 sabil. Apa itu sabil? Gratis, gratis. Ibu pinter ya, Masya Allah. Sabil, 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 gratis, gratis. Siapa yang mau? Masya Allah, jamaah umrah waktu itu pada ngambil, Bu. Masya Allah. Kemudian yang tadi bersedekah itu pergi. Ya, Masya Allah. Kira-kira kalau ada di Indonesia yang tercinta ini, ada orang beli satu gerobak buah kepada penjualnya. Penjualnya bilang gratis-gratis, napa pripun? Kalau yang amanah bilang gratis ya. Kalau yang enggak dijual lagi gitu ya. Masya Allah. Dan itu adalah subhanallah perkara di mana justru ketika ada seseorang dia bertakwa kepada Allah, bersedekah tanpa pengen diketahui dan pengen bahwa Allah saja yang membalas, itu justru akan memakmurkan sebuah negeri. Jadi di antara takwa kita, Bu, ya, mari kita tingkatkan lagi ketakwaan kita, perbaiki lagi salat kita, perbanyak lagi sedekah kita, ya. Kemudian perbanyak lagi membaca Al-Qur'an kita, perbanyak lagi duduk di majelis ilmu, karena sejatinya sebuah amalan itu harus disertai ilmu. Kalau sudah bertakwa, maka jangan pernah takut Allah tidak memberikan kecukupan kepada kita. Allah akan cukupkan. Allah akan datangkan rizki dari arah yang tak terduga. Walaupun harga BBM naik, ya subhanallah, Allah juga kasih rizki dari arah yang tak terduga. Kecuali orang-orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah, maka dibuatlah hatinya menjadi sempit. Baik, kemudian yang kedua, ya, memperbanyak istighfar. Nah, ini penting nih, sering saya bahas. Di antara yang bisa menenangkan hati, mendatangkan rizki, itu memperbanyak istighfar. Paling pendek lafaz istighfar itu, Bu, astaghfirullah. Sekarang coba ibu-ibu hitung, saya minta hitung. Ibu-ibu ucapkan astaghfirullah 10 kali. Coba membutuhkan waktu berapa detik? Astaghfirullah. Ada yang ngitungin harusnya. Coba astaghfirullah, 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 astaghfirullah. 5 saja. Kira-kira butuh berapa waktu? 5 detik, ya kan? 1 menit ada berapa detik, Bu? 60. Ibu-ibu baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Semenit dapat berapa? 60. Berat napa ringan, Bu? Yakin. Mengamalkannya? Jujur, banyak mengamalkannya berat, ya. Tapi kalau di depan HP semenit itu, Masya Allah. Rasanya istighfar ya, astagfirullah, astagfirullah, abot banget ya. Padahal semenit bisa 60 kali istighfar. Dan yang paling afdal, paling utama istighfar niku napa, Bu? Sayyidul istighfar. Coba dihitung berapa detiknya, Mbak ada yang hitungin. Coba saya baca Sayyidul istighfar, Mbak ada yang hitung. Sampun, yuk mulai ya. Allahumma, ayo ibu baca nggak apa-apa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Berapa detik, Mbak? 39 detik. Ya, berarti minimal semenit dapat berapa, Bu? 2. Masya Allah. Semenit dapat 2, 5 menit dapat berapa? 10. Kira-kira kita 5 menit baca 10 Sayyidul Istighfar berat nopo ringan? Yakin, Bu? Nah itu ditanya lagi ya, yakin, Bu? Ringan ya? Masya Allah, alhamdulillah. Dan subhanallah, kapan waktu yang terbaik untuk istighfar? Tadi kita sudah tahu ya, lafaz terbaik istighfar itu adalah Sayyidul Istighfar. Lafaz terpendek itu astaghfirullah. Dan kapan waktu terbaik istighfar? Di waktu sahur. Deket-deket subuh itu, kalau ibu misalnya sudah sholat, sudah baca Quran, maka perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Itu waktu sahur. Dan orang-orang yang di waktu sahur dia memperbanyak istighfar, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang beruntung. Besok di akhirat dia akan melihat pahala istighfar yang begitu banyak, yang begitu luar biasa. Dan dia akan terkaget-kaget, wahai Rabbku, dari mana pahala sebanyak ini? Dan subhanallah, Allah memberitahukan kepadanya dari istighfarmu di waktu sahur. Subhanallah. Jadi Bu, kalau bisa, misalnya nggak bisa bangun pukul 3 dini hari, ya minimal waktu-waktu sahur bangun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang ibu-ibu silakan dibuka surah Nuh. Ya, surah Nuh ayat 10 sampai 12. Nuh itu juz berapa?
29. Sudah dibuka surat Nuh ayat 10 sampai 12. Sudah? Baik. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kita lihat tafsirnya Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, apa arti faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara? Kata Imam Sa'di, utruku ma antum alaihi minadz dzunub wastaghfirullaha minha. Kita teman-teman ketika mengucapkan istighfar, bukan hanya mulut kita mengucapkan astagfirullah, tapi lebih dari itu, di dalam hati kita harus ada rasa bahwa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya ibadah, memperbanyak istighfar itu bukan cuma astagfirullah, astagfirullah, bukan hanya Allahumma anta rabbi, tapi meyakini dalam diri, ya Rabb, mohon ampun wahai Rabbku, dulu kemarin saya pernah duduk, ya lihat, mata saya lihat sesuatu yang tidak berkenan, misalnya. Ya Rabb, mohon ampun kepadamu, kemarin saya waliyadzubillah misalnya berzina, misalnya. Wahai Rabbku, saya mohon ampun kepadamu, kemarin saya melakukan praktek riba, misal. Ya. Wahai Rabbku, saya mohon ampun kepadamu, kemarin saya meninggalkan sholat, misal. Ya, jadi istighfar itu, kata Syekh Sa'di, dibarengi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyesali atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Masya Allah. Innahu kana ghaffara. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat ghaffara, yang maha mengampuni. Ya. Kemudian kata Syekh Sa'di, tursilis samaa'a 'alaikum midrara. Lihat teman-teman, kalau ada orang sudah beristighfar, sudah mengampuni dosa, sudah menyesali dosa-dosanya, yang ada tursilis samaa'a 'alaikum midrara. Apa itu artinya? Tursilis sama artinya matoron. Allah kasih hujan. Allah kasih hujan. Dan para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud hujan di sini adalah rizki dari arah yang tak terduga. Ya, jadi maksudnya bukan hanya hujan secara real, tapi Allah kasih rizki dari arah yang tak terduga. Ibu-ibu tadinya nggak punya uang, tiba-tiba misalnya ada orang datang, misalnya menawarkan, Bu, mau nggak jualin produk saya? Nanti insya Allah kalau ibu jualin produk saya, insya Allah nanti dapat keuntungan sekian, misalnya. Ada saja rizki. Atau misalnya ibu-ibu lagi nggak punya uang, tiba-tiba ada yang bilang, Bu, rumah sebelah dikontrakin ya punya ibu, saya mau ngontrak. Itu kan sesuatu yang kita tidak menduganya. Atau misalnya ibu-ibu punya tanah, tanahnya kecil, nggak ada harganya, tiba-tiba orang datang, Bu, saya mau beli tanah ibu dengan harga sekian, di atas harga pasar. Itu kira-kira rizki dari arah yang tak terduga. Ya subhanallah. Maka siapapun yang beristighfar, Allah akan datangkan rizki. Rizki dari arah yang kita tidak pernah menduganya. Atau mungkin ibu punya saudara, tiba-tiba bilang ke ibu ke rumah, Bude, nyuwun sewu, nanti tolong siapkan paspor. Sekarang berangkat umroh gitu ya. Dan ini terjadi kepada ibu saya. Ibu saya sekarang hadir. Dulu waktu suami pengen mengajak ibu saya untuk umroh, tiba-tiba suami saya bilang ke ibu saya, Umi atau Jidah, waktu itu nyebutnya Umi ya, Umi tolong siapkan paspor, nanti Umi berangkat umroh Ramadan. Ya ibu saya langsung bingung, paspornya mana? Habis hajian sama ibu saya ditaruh di kardus di dapur.
Ya, tanya ibu saya begitu ya Umi ya. Ditaruh di dapur, di kardus di dapur. Terus setelah itu ibu saya langsung cari mana paspornya gitu ya. Karena ibu saya mungkin mengira sudah nggak berangkat lagi ke sana. Jadi sudah hajian, ditaruh di dapur sama beliau. Setelah dilihat, oh ternyata masih ada waktu. Waktu itu Umi haji tahun berapa Umi? 2017. Dan berangkat diajak 2018 ya akhir ya. Oh 2015. Beliau berangkat haji 2015, 2017 kita berangkat. Ya berarti kan masih ada waktu kan paspor 5 tahun ya. Itu baru 2 tahun dipakai. Masya Allah beliau kaget ya. Dan itulah rizki dari arah yang tak terduga. Siapa yang pernah menyangka teman-teman seorang tukang bakso akhirnya bisa berangkat haji kalau bukan karena rizki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kemudian di antara manfaat istighfar di sini Rasulullah menjelaskan wa yumdidukum bi amwali wa banin. Ini penting nih teman-teman. Apa itu yumdidukum bi amwali wa banin? Yuksiru amwalakum. Allah akan banyakkan harta kalian. Nih, saya mau tanya ibu-ibu, mbak-mbak sekarang, pilih mana? Mau harta Allah kasih sedikit atau banyak? Jujur, atau ibu-ibu semuanya? Pengen punya harta yang banyak atau yang sedikit? Yakin. Nanti kalau sama Allah sudah dikasih banyak buat apa, Bu? Hah? Banyak yang barokah. Coba saya mau tanya kepada mbak-mbak nih. Mbak, pengen nggak punya harta banyak? Mau dipakai apa? Membantu orang tidak mampu? Kemudian apa lagi? Pernah nggak terfikir kalau aku punya uang banyak tak hajikan orang tuaku? Pernah nggak terfikir begitu? Harus ada itu. Ya harus ada keinginan itu. Kalau saya dikasih uang banyak sama Allah, saya mau mengumrohkan tukang becak yang selama ini ada di samping rumahku. Itu harus ada. Kalau saya dikasih uang banyak sama Allah, saya mau bantu orang-orang yang tidak mampu. Saya mau buat sedekah setiap hari misalnya. Ya subhanallah. Nah, kalau pengen punya uang banyak, maka beristighfar. Karena Allah mengatakan wa yumdidkum bi amwal. Allah tambah lagi hartanya. Siapa yang memberikan harta mbak-mbak, ibu-ibu? Allah. Kemudian orang yang memperbanyak istighfar itu subhanallah wa banin. Allah kasih anak. Nah, ini tolong kunci ini yang harus dipegang baik-baik. Kalau ada di antara teman-teman yang sudah lama menikah, belum diberikan mong-mongan. Ya, zaman sekarang banyak, Bu. Sudah menikah 5 tahun, 7 tahun. Ya, tapi belum diberikan mong-mongan. Apa yang mesti dilakukan? Perbanyak istighfar. Kita bilang ke pasutrinya, laki-laki perempuan pasangannya, tolong suamimu perbanyak istighfar. Kamu juga perbanyak istighfar. Kenapa? Karena janji Allah, Allah akan berikan anak. Allah akan tambah anaknya. Ya, yang ibu-ibu sekarang baru punya anak 1, istighfar lagi, Allah tambah lagi. Ya, punya anak 10, istighfar lagi, tambah lagi. Jadi anaknya 11. Ya, Masya Allah. Ada, Bu. Saya punya teman zaman sekarang anaknya 11. Saya kalau masuk rumah beliau itu sudah kayak playgroup ya. Jadi anak ini nangis, tapi beliau menikmati. Subhanallah. Dan beliau mengatakan memang ibu saya juga punya anaknya dulu banyak ya. Jadi alhamdulillah saya tahu repot di waktu kecil, tapi nanti kalau sudah besar banyak yang sayang, banyak yang mendoakan, kata beliau. Jadi memang beliau sudah siap punya anak banyak dan Allah kasih anak banyak, Masya Allah. Ada nggak mbak-mbak di sini yang kerja di Bu Yuni punya cita-cita anaknya 11? Ada. Saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah 1 lagi jadi selusin. Amin. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian subhanallah teman-teman, bukan hanya nikmat yang ia dapatkan di dunia, tapi orang-orang yang beristighfar, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'al lakum jannat. Besok Allah kasih dia surga. Subhanallah. Betapa indahnya orang-orang yang diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk memperbanyak istighfar, karena dia akan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Itu yang keberapa, Bu? Solusi yang keberapa itu? Yang kedua. Solusi yang ketiga, melatih diri kita. Ini penting juga nih, untuk senantiasa ridho dengan keputusan Allah. Melatih diri kita untuk senantiasa ridho dengan segala yang Allah takdirkan kepada kita, termasuk dari kenaikan bahan-bahan pokok. Kalau kita ridho dengan apa yang Allah takdirkan, Bu, maka hati kita menjadi tenang. Setiap diri kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian masing-masing. Kalau misalnya kita diuji dengan sebuah ujian, katakan alhamdulillahi ala kulli hal. Perkataan orang beriman itu cuma 2, Bu. Diberikan nikmat, dia bilang gini, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu ucapan bersyukur kepada Allah. Kalau dikasih ujian,
tiba-tiba BBM naik, harga bahan pokok naik, atau misalnya ada musibah, apa ucapannya? Pertama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Cuman dua. Ya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat dan alhamdulillahi ala kulli hal. Semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dari ucapan-ucapan yang mungkin kita tidak sadari ternyata mencela Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi dari berbagai macam ujian semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keempat, setelah kita melatih diri kita untuk senantiasa ridho, yang keempat, solusi yang diberikan oleh Islam adalah saling bahu-membahu di antara masyarakat. Ibu ingat enggak waktu masa COVID-19 itu? Subhanallah ya, masyarakat kita itu akhirnya jadi saling bahu-membahu, ya enggak? Banyak posko-posko yang menyediakan, ayo siapa yang mau sedekah sayuran, waktu itu ya, dicantolin gitu, pernah enggak ibu-ibu dengar itu? Terus keluarga yang terkena COVID, ya, enggak usah masak, kita saling bahu-membahu, jadwal, rutin, memberikan makanan. Terasa enggak Bu, rasa saling bahu-membahu di antara tetangga, di antara masyarakat itu terasa nggak? Terasa. Coba kalau nggak ada COVID-19, kira-kira kita itu saling bahu-membahu mboten? Enggak. Ya, subhanallah, ternyata hikmahnya itu. Kita peduli dengan orang lain. Kita tahu bahwa subhanallah ketika terjadi sesuatu yang menimpa saudara kita, kita pun harus memperdulikannya. Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, ada salah satu kawan saya yang suaminya itu qadarullah terkena COVID-19 dan Masya Allah tabarakallah rahman, waktu itu dia anaknya masih kecil-kecil gitu ya. Terus teman-teman menawarkan, kamu di rumah aja, nanti udah biarin aja kita yang antar suamimu ke rumah sakit katanya ya. Masya Allah, itu saling bahu-membahu. Masya Allah, banyak di COVID-19 itu orang-orang baik, ya enggak? Ketika pandemi itu Masya Allah bermunculan orang-orang baik, Masya Allah. Dan disinilah yang harus kita lakukan, saling bahu-membahu. Lihat tetangga kita punya beras enggak, lihat tetangga kita ada keperluan apa, kita berikan. Masya Allah. Dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita punya niat nih, ya Allah, saya pengen memberikan sesuatu, saya pengen sedekah hari ini, subhanallah, Allah akan datangkan orang kepada kita. Dan kalau misalnya ada orang datang ke rumah kita, dia minta beras misalnya, kita langsung mindset kita bilang begini, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, ada orang yang engkau datangkan membawa hartaku ke akhirat ya. Kasih beras. Kadang subhanallah, kemarin saja suami saya bercerita, kemarin istriku ketika saya habis mengisi kajian online sore hari, nih realnya zaman sekarang di Yogyakarta, saya mengisi kajian online ibu-ibu yang ada di Kalimantan, di Sangatta. Kemudian suami saya, ada orang, kata suami saya, tiba-tiba datang, kemudian beliau berkata, ini joglo 1 ya, kata orang tersebut, orang laki-laki ya. Terus kata suami saya, ini joglo 1 Pak, saya tadi diberitahu oleh orang yang di sebelah sana, sebelah puskesmas, sebelah timurnya Masjid Al-A'la itu, katanya kalau mau butuh sesuatu suruh datang ke sini, katanya ya. Terus beliau bilang, Pak, saya mau minta beras karena saya nggak punya lagi makanan yang bisa dimakan untuk malam ini dan besok. Itu ada loh zaman sekarang. Alhamdulillah, kata suami saya, akhirnya saya minta beras ke dapur sama yang rewang dan alhamdulillah dikasih beras. Jadi zaman sekarang itu ada loh Mbak, orang-orang yang nggak punya makan untuk bisa dimakan hari ini. Kita sekarang apabila bangun dari tidur punya beras yang bisa kita masak, punya garam yang bisa dipakai untuk lauk, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, solusi yang keberapa itu Bu tadi Bu? 4. Solusi yang kelima, melihat kalau untuk masalah dunia orang yang lebih bawah dari kita, ini akan menenteramkan jiwa kita. Jadi melihat kepada orang yang lebih bawah dari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum wala yanzuru ila man huwa fawqakum. Untuk masalah dunia, lihatlah orang yang lebih bawah dari kita, bukan yang lebih atas. Kenapa Bu? Karena kalau orang suka ngelihat yang lebih atas itu nyesek, iya nggak? Mbak punya motor, alhamdulillah punya motor, tapi motornya jadul. Temen kita Allah kasih motor yang terbaru. Kalau kita lihat temen kita, wah punya motor baru, grass lagi, terus kita iri kepada kawan kita, kira-kira hati kita nyesek betul? Nyesek. Tapi kalau kita lihat, ya Allah, ternyata kawanku yang satu lagi boro-boro punya motor. Lah kalau kesini aja ngonten
ontel sepeda gitu ya. Kita gimana kita? Bersyukur. Alhamdulillah saya punya motor. Ibu-ibu ada nggak yang pernah begitu? Ada? Ada ya. Jadi kalau masalah dunia, mana yang harus kita lihat? Orang yang lebih bawah dari kita. Kalau untuk masalah akhirat, mana yang kita lihat? Yang lebih atas. Ya Allah, dia bisa baca Quran sehari 1 juz. Ya Allah, kenapa diriku baca Quran koyo berat rasanya 1 halaman setiap hari. Saya maulah baca Al-Quran lebih dari 1 juz sehari. Nah itu boleh. Itu hasad yang diperbolehkan. 2 ya, dalam Islam iri hasad itu diperbolehkan hanya 2. Apa? Yang pertama, kalau ada orang diberikan kemahiran baca Quran, mbak-mbak hasad, ya Allah dia sudah baca Quran setengah juz dalam sehari ini, saya boro-boro baca Al-Quran. Ini boleh. Yang kedua, mbak boleh hasad kepada orang yang diberikan harta oleh Allah dan dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Masya Allah, ibu itu, ibu fulana, dia tuh orangnya dermawan banget, gak hitung-hitungan kalau sedekah. Ya, saya pengen ya Rob, kalau engkau berikan harta, saya pengen kayak ibu fulana itu. Ya, itu juga boleh. Ya, jadi 2 hasad yang diperbolehkan di dalam Islam. Hasad kepada orang yang diberikan kemahiran membaca Al-Quran dan dia membacanya sepanjang malam, sepanjang siang. Dan hasad kepada orang yang diberikan harta, kemudian ia menginfakkan hartanya di jalan Allah siang dan malam. Masya Allah. Baik, berarti ada berapa solusi, Bu? 5. Alhamdulillah, kita sudah belajar dari kelima solusi. Dan terakhir, ibu-ibu, mari kita melatih diri kita untuk hidup sesederhana mungkin. Ya, karena sejatinya yang menjadi kebutuhan kita itu sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan berbeda namanya kebutuhan dan keinginan. Perempuan, saya tanya Bu, sudah punya gamis nih 3 misalnya, kira-kira cukup nggak 3 gamis? Cukup betul. Kalau kebutuhan, 1 dipakai, 1 dijemur, 1 buat simpenan. Maksud simpenan tuh buat cadangan. Cukup 3? Cukup. Siapa di sini yang punya gamisnya 3 tok? Ayo, saya kasih hadiah deh. Siapa yang punya gamis 3 saja? Jujur. 1 lemari 3 tok. Dengan berapa Mbak? Yang mana satunya? Yang ininya maksudnya yang mana? Yang dipakai 1. Terus terus nanti kalau sehari-hari pakai apa kalau nggak pakai gamis? Pakai seragam. Berarti tambah seragam HS jadi berapa? Pakainya apa? Oh, saya salah pertanyaannya. Harusnya bukan gamis, yang punya baju 3. Tapi ya enggak apa-apa. Kan saya tadi janji. Sini Mbak. Saya nggak bawa hadiah, tak kasih uang aja sini. Buat beli gamis, tapi uangnya 50.000 nggak apa-apa. Sini cukup lah ya. Cari gamis yang 50.000. Ya. Ya HP ya online ya. Nanti ya sama-sama. Nanti beli gamis lagi ya. Ya. Alhamdulillah. Semua dari Allah. Masya Allah. Ya, sekarang pertanyaannya beda lagi, tapi sudah hadiahnya habis ya. Yang punya baju 3, ayo. Nggak ada. Iya, biasanya berapa bajunya para perempuan ini? Lupa kalau kita itu mau dihisab sama Allah. 1 warna merah, dipakai nggak? Enggak, ya Allah. Kenapa nggak dipakai? Ngejreng. Tapi masih ada di lemari kita. Kemudian yang warna krem, udah dipakai belum? Belum, ya Allah. Lah kenapa dibeli? Modelnya terbaru, ya Allah, gitu ya. Besok di akhirat, subhanallah, kita akan dihisab. Kita itu di dunia, mbak-mbak boleh ambil sepuasnya di sebuah supermarket. Ya di sini misalnya di Buyun nih, ambil kue sebanyaknya, tapi tetap ada kasir di ujung itu, ya kan? Di dunia kita bisa ambil manapun sesuka kita, tapi ingat, di depan kita kelak ada hisab yang akan kita pertanggungjawabkan bersama. Baik, semoga ke-6 solusi yang tadi ibu-ibu tulis bisa menjadi pondasi kita untuk lebih bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi kepada kita, tentunya semuanya atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya kita memohon kepada Allah agar Allah tetap berikan keistiqomahan untuk kita semuanya sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Dan tak lupa ibu-ibu, ketika ibu-ibu berdoa, minta kepada Allah agar Allah wafatkan ibu-ibu kita semuanya di kota Nabi. Ya, kemarin dari rombongan kami itu ada satu orang bapak-bapak. Beliau berangkat sama istrinya, sama putranya, dan ketika berangkat dari Indonesia sudah pakai kursi roda. Ya, kemudian sampai di kota Nabi, sampai di Madinah An-Nabawiyah, karena kita
dia turunnya di Madinah, bukan di Jeddah. Kemudian setelah itu subhanallah direct Madinah. Beliau sekitar 3 hari ya, saya lupa berapa harinya. Yang pasti saya ingat beliau tuh meninggal di hari Jumat, ibu-ibu, sore hari di kota Nabi. Ya, Masya Allah ketika itu malam-malam ibunya merasakan ada kondisi yang tidak baik dengan bapaknya, dengan suaminya. Beliau chat di grup dan alhamdulillah ketika itu suami saya masih belum tidur dan saya juga belum tidur. Akhirnya suami saya ketuk pintu hotel ibu tersebut, kamarnya, dan bersama mutawif lain dibawalah ya, ambulan ditelepon dibawa ke rumah sakit. Masya Allah nggak lama tuh Bu, nggak lama putranya beliau ikut. Putranya beliau tuh usia sekitar 20 tahunan ikut. Kemudian kata putranya, bapak tuh ngendiko, bilang ya, berarti bapak tuh bilang ke putranya, Le, bahasanya gini, Le, bapak seneng sudah mengantarkan kamu dan ibu sampai sini. Itu bapak wis senang. Dan subhanallah kemudian setelah itu koma, dan hari Jumat tepatnya sore hari di kota Nabi Allah panggil beliau. Masya Allah. Waktu itu Bu, ya saya ingat betul. Semoga ini jadi motivasi kita, minta kepada Allah agar diwafatkan di sana ya. Waktu itu saya ingat sore hari ba'da maghrib malam Sabtu. Malam Sabtu saya itu bawa rombongan jamaah ke Raudhah, ya perempuan-perempuan. Karena di sana kan Raudhah terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian saya nyisir gitu ya, jamaah siapa yang belum keluar. Ternyata saya berjumpa dengan ibunya yang suaminya yang meninggal di sana. Ibu ini belum keluar, masih berdoa, mungkin berdoa untuk suaminya ya. Terus saya lus punggungnya, Bu, nuwun sewu, Niko sudah ditunggu sama jamaah lain. Karena sekarang di Raudhah itu harus pakai tasrih Bu, pakai kayak semacam keterangan bahwa kita masuk Raudhah jam berapa, keluar jam berapa. Alhamdulillah, saya tanya waktu itu kepada ibu itu lagi keluar, kabaripun Bapak pripun Bu? Alhamdulillah saya Ustazah, katanya saturasi nafasnya juga bagus. Terus saya bilang, alhamdulillah nderek bingah, mugi-mugi Bapak sehat nih Bu. Padahal waktu itu bapaknya sudah meninggal, suaminya sudah meninggal. Ya Masya Allah. Dan Allah kuburkan di sana. Allah salatkan jenazah beliau. Yang menyolatkan adalah semua orang yang salat di Masjid Nabawi. Masya Allah. Semoga kita yang hadir di sini Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah wafatkan di sana karena siapapun yang meninggal di kota Nabi, ia akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bisa saya sampaikan. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang benar dari Allah, jika ada yang salah dari saya pribadi, saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.